Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan pada channel YouTube Guru Accounting. Pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai soal pedagogik ya untuk persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Nah, yang akan dibahas ini sekitar 10 soal ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ya, soal nomor satu. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. E. Melatih siswa belajar mandiri. Nah, kita bahas ya ini. Keterampilan sosial itu dapat dikembangkan dengan 7 cara ya. Yang pertama, membuat rencana dengan orang lain. Kedua, partisipasi dalam usaha meneliti sesuatu. Ketiga, partisipasi produktif dalam diskusi kelompok. Keempat, menjawab secara sopan ya pertanyaan orang lain. Kelima, memimpin diskusi kelompok. Keenam, bertindak secara bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, menolong orang lain. Nah, jadi di sini ya kata kunci mengembangkan keterampilan sosial ya. Nah, ini tadi penjelasannya mengenai mengembangkan keterampilan sosial dengan 7 cara ya. Ya, kata kuncinya sosial berarti jawabannya yang ada kata sosialnya ya. Nah, ini diskusi ya. Berarti jawaban yang tepat itu yang D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Selanjutnya soal nomor 2. So, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual dan E. Psikomotor. Ya, mari kita bahas. Nah, yang pertama ya, kita bahas yang E, psikomotor ya. Masalah psikomotor itu kondisi yang mempengaruhi keterampilan seseorang. Terus yang D, spiritual ya, kondisi yang mempengaruhi kerohanian seseorang. Terus yang C, moral itu kondisi yang mempengaruhi moral seseorang. Terus yang B, masalah kognitif itu kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Terus yang A, sosial emosional itu kondisi seseorang selalu ingin mendominasi. Ya, jadi emosionalnya tidak terkontrol ya, itu. Egoisnya tinggi ya, itu. Nah, di sini kata kuncinya itu peserta didik ingin mendominasi ya. Itu berarti jawaban yang tepat itu yang A, sosial emosional. Selanjutnya soal nomor 3. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, E. Kognitif. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kognitivisme. Ya, di sini menurut Piaget ya, eh, menurut Piaget struktur ya itu adalah suatu organisasi mental tingkat tinggi yang terbentuk pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, sejalan dengan itu, pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat
terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Itu kognitivisme. Terus yang kedua, konstruktivisme. Belajar untuk menemukan, ya, atau disebutnya dengan learning by discovery is learning to discovery. Di kelas, para siswa itu dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, dan mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar diri apa tidaknya dugaannya itu. Terus yang ketiga, sibernetik, ya. Itu belajar itu pengolahan atau pemrosesan informasi. Nah, teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Ya, teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Tuh. Terus yang keempat ada lagi humanistik. Ya, humanistik itu tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Ya, proses belajar itu dianggap berhasil jika seorang pelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Ya. Terus ada lagi behaviorisme, itu teori belajar tingkah laku, memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dan balasan dari siswa yang dapat diamati. Jadi semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan itu terjadi, maka nanti akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Ya, itu itu pembahasannya ya. Nah, jadi di sini tadi kata kuncinya semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan itu terjadi, akan semakin kuatlah hubungan keduanya ya. Nah, sesuai dengan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan ya, maka jawaban yang tepat itu yang A, behaviorisme. Terus selanjutnya soal nomor 4, prinsip pengembangan kurikulum ya mengandung arti bahwa sebuah kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa dan karakteristik masyarakat. A. Fleksibilitas. B. Kontinuitas. C. Relevansi. D. Efisiensi. E. Efektivitas. Ya, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama prinsip fleksibilitas ya, terkait dengan keluasan dalam tahapan implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas itu ya bahwa suatu kurikulum itu harus dirancang secara fleksibel atau luas ya. Nanti sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Terus yang kedua prinsip kontinuitas ya. Prinsip kontinuitas itu ya perkembangan dan proses belajar anak itu secara langsung ya, berkesinambungan, tidak terputus-putus. Maksudnya bagian-bagian aspek ya materi dan bahan kajian itu disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas ya, melainkan satu sama lain itu memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan dan tingkat perkembangan siswa. Terus yang kedua, tiga prinsip relevansi itu mengandung arti bahwa sebuah kurikulum itu harus relevan ya dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, sehingga para siswa itu mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka itu memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan ya dengan perkembangan zaman. Terus yang keempat, prinsip efisiensi ya. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis ya dan sukar dilaksanakan. Terus prinsip yang kelima, prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah,
keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan juga kualitas. Kenapa? Karena pengembangan kurikulum itu tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Nah, itu ya, jadi kelima prinsip pembahasannya ya. Jadi, nah sesuai dengan ini ya, kata kunci soalnya itu sebuah kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan iptek ya. Nah, tadi ya sudah dibahas ya, sesuai dengan perkembangan iptek ya. Jadi menggunakan prinsip relevansi ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang yang menunjang kompetensi dasar. Satu, potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan daerah. Kedua, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Yang keempat, kemampuan guru dan ketersediaan referensi. Yang kelima, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. Yang keenam, dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu, guru harus memperhatikan 4 dari 6 komponen di atas. A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 5, 6, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 2, 4, 6, E. 3, 4, 5, 6. Nah, kita bahas ya. Dalam pengembangan materi pembelajaran, guru itu harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan mempertimbangkan ya 9 ya, ini ada 9. Yang pertama potensi peserta didik ya. Terus yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah ya. Tuh. Terus yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, ini berarti nomor 2 betul ya. Terus yang keempat kebermanfaatan bagi peserta didik ya. Nah, ini betul ya. Terus yang kelima struktur keilmuan, yang keenam aktualisasi kedalaman ya dan keluasan materi pembelajaran. Berarti nomor 2 3 betul ya. Terus yang ketujuh relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan ya. Itu. Nah, ini nomor 5 betul ya 2 3 5. Terus yang kedelapan alokasi waktu dan yang ke-9 dana yang tersedia ya. Berarti jawaban yang tepat itu nomor 2, 3, 5, dan 6. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, A. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. E. Penilaian berdasarkan indikator pembelajaran. Kita bahas ya. Nah, di sini prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik itu ada 10 ya. Yang pertama sahih, terus yang kedua objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambung, sistematis, acuan, dan akuntabel. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik itu penilaian harus terpadu. Ya, nah, ini yang nomor 4. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik itu dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. Ya. Jadi penilaian oleh guru itu dilakukan secara terpadu ya dalam kegiatan pembelajaran meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ya, jadi semua aspek kompetensi ya berkesinambungan. Nah, ini ada kata berkesinambungan. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Selanjutnya soal nomor 7.
Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Salah satu cara untuk merumuskan indikator penilaian adalah A. Setiap KD harus dikembangkan menjadi 3 indikator. B. Indikator memenuhi tuntutan kompetensi tertentu. C. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. D. Rumusan indikator mencakup aspek kompetensi. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif. Ya, kita bahas ya. Nah, indikator itu merupakan perilaku yang dapat diukur ya atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian pada mata pelajaran. Ya. Jadi indikator itu harus mencapai tingkat kompetensi KD ya. Itu juga nantinya dikembangkan melebihi kompetensi minimal itu sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik ya. Itu jadi jawaban yang tepat itu yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik itu harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. B. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. C. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. D. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Ya, mari kita bahas. Nah, di sini instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik itu harus memenuhi persyaratan ya. Jadi ada 4 persyaratan. Yang pertama, substansi merepresentasikan kompetensi yang dinilai ya. Nah, ini berarti yang C betul ya. Yang C betul. Nah, ini kan yang ditanyakan kata kuncinya kecuali ya, berarti C itu betul ya. Berarti yang bukannya. Terus yang B, konstruksi memenuhi persyaratan teknis dengan bentuk instrumen yang digunakan. Nah, ini B juga betul ya. Terus bahasa menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Nah, ini D juga betul. Terus yang D dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Juga betul. Berarti yang kecuali itu yang A ya, yang jawaban yang tepatnya. Selanjutnya soal nomor 9. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. RPP menjanjikan kegiatan dalam satu pertemuan. Nah, ini kata kuncinya. Prinsip dalam penyusunan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP ya, prinsipnya. Kita bahas. Nah, di sini prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP itu ada 8. Yang pertama, ya, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Ya, di sini tidak ada. Ya. Terus yang kedua, berpusat pada peserta didik. Nah, ini ya, sudah ketemu jawabannya. Berarti yang tepat itu yang B. Ya, pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Ya, terus juga ada yang berbasis konteks, berorientasi kekinian. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar, memberi umpan balik, tindak lanjut. Terus yang ketujuh, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi, antar muatan. Terus yang kedelapan, memanfaatkan TIK. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, ya soal yang terakhir, soal nomor 10. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, di sini KD-nya menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan, indikatornya membuat teks khusus dalam bentuk
pemberitahuan. Ya, terus yang tujuan pembelajarannya melalui kerja individu, peserta didik dapat membuat teks announcement ya dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP, ya, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. E. Membangun critical thinking siswa. Ya, kita bahas di sini. RPP itu disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan ya antara KI, KD, indikator, ya IPK ya atau indikator, terus tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber belajar ya dalam satu keutuhan pengalaman belajar ya. Nah, jadi komponen RPP ya sesuai yang ini ya komponennya ini it- jawabannya itu yang paling tepat itu keterkaitan dan keterpaduan. Ya, jadi keterkaitan antara KD dengan indikator dan juga tujuan pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Ya, baik, terima kasih ya. Semoga pembahasan saya mengenai soal pedagogik ya untuk persiapan UP ya itu bermanfaat buat teman-teman semua yang akan melaksanakan UP PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga UP-nya berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang diharapkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.